Dan pemirsa berikutnya kita akan perbarui informasi ya. Tadi kita sama-sama mengetahui bahwa pihak kepolisian ini juga sudah melakukan konferensi pers berkaitan dengan update dari kasus ini. Tapi kita akan perdalam lebih lanjut bersama dengan Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang. Selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam Mbak Tiara. Baik Pak Kapolres, tadi kami telah mengapresiasi ya. Tadi kita sudah sama-sama melihat seperti apa sebenarnya pelaku dan juga polisi sudah menindak tegas pelaku. Tapi yang ingin kami pastikan lagi adalah sebenarnya berapa banyak korban yang terlibat dalam kasus ini, Pak Kapolres? Baik, terima kasih. Jadi kami menginformasikan bahwa Polres Garut telah menetapkan status tersangka kepada saudara SF tadi pagi. Kita telah melaksanakan juga jumpa pers dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Tersangka SF ini merupakan oknum dokter kandungan yang berpraktek di salah satu klinik di Kabupaten Garut. Saat ini tersangka sudah kita lakukan penahanan di Polres Garut. Adapun sementara tadi pagi masih satu korban yang membuat laporan polisi. Kemudian barusan malam satu korban lagi membuat laporan polisi. Jadi total sampai malam ini ada 2 laporan polisi. Sementara korban ada 3. Yang satu masih belum atau enggan membuat laporan polisi di Polres. Demikian Mbak. Kami pastikan kembali Pak Kapolres, apakah kemudian ini korban yang sudah disebutkan oleh pihak kepolisian atau Anda tadi adalah pihak yang sama dengan pihak yang kemudian ini menyebar video yang kemudian ini viral, Pak Kapolres? Baik Mbak, jadi yang terakhir membuat laporan polisi itu berbeda dengan apa yang selama ini menjadi viral di media sosial. Sementara untuk yang di media sosial yang viral sudah kami koordinasi, sudah kami komunikasikan dengan korban. Yang bersangkutan saat ini memang membutuhkan waktu untuk berkoordinasi, untuk membicarakan dengan keluarganya, karena polisi juga memahami kondisi psikologis para korban ini. Dalam perkara-perkara ini, khususnya perkara kejahatan, kekerasan terhadap seksual, itu menjadi beban psikologis bagi para korban. Sehingga kami memberikan kesempatan dan waktu, dan kami juga menjamin kepolisian terkait dengan perlindungan korban, hak-hak korban, dan kerahasiaan para korban. Jadi, dalam kesempatan ini juga kami menghimbau kepada para korban lain agar segera dan tidak sungkan untuk melaporkan secara resmi di kepolisian, khususnya di Polres Garut, sehingga proses penyidikan bisa dengan tuntas kami tangani. Demikian. Baik, Anda tadi mengatakan memang ada lebih dari 1 korban begitu ya yang kemudian terlibat dalam kasus ini. Ini modus yang dilakukan oleh pelaku, apakah sama antara satu dan yang lainnya atau seperti apa, Pak Kapolres? Memang rata-rata hampir sama. Jadi para korban ini dimanfaatkan karena si pelaku adalah merupakan dokter kandungan. Biasanya korban ini datang untuk melaksanakan cek kondisi ke praktek pelaku. Kemudian pelaku biasanya yang pertama dia melakukan perbuatan ini di tempat fasilitas kesehatan atau di klinik tersebut. Ada juga pelaku melaksanakan perbuatan ini di rumah-rumah korban. Bahkan pernah salah satu yang tadi kita rilis tadi pagi, pelaku membawa korban ke tempat kos atau tempat tinggal si pelaku. Demikian. Baik, artinya apa yang kita selama ini lihat tersebar di media sosial dalam bentuk rekaman CCTV itu terkonfirmasi oleh korban, betul kejadiannya seperti itu ya Pak Kapolres ya? Betul Mbak. Oke, baik. Kemudian berkaitan dengan olah TKP, Pak Kapolres, ini kan dari pihak kepolisian sudah mendatangi langsung klinik yang kemudian menjadi TKP pelecehan seksual yang terjadi begitu ya. Apakah nantinya akan ada olah TKP lanjutan di lokasi-lokasi lain, mengingat tadi sudah dikatakan lokasinya ini ternyata lebih dari 1, Pak Kapolres? Betul, nanti sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi para korban, tentu TKP, lokus, dan tempus yang terjadi memang berbeda, sehingga kami nanti akan melaksanakan di masing-masing TKP. Ada yang di klinik, sesuai tadi yang disampaikan reporter sebelumnya, ada juga yang di rumah para korban, dan ada yang dilakukan di rumah pelaku. Jadi nanti
kami terus akan update dan kami terus akan melakukan olah TKP di tempat-tempat di mana pelaku dimungkinkan melakukan perbuatan tersebut. Pak Kapolres, informasi yang kami terima, kasus ini kan pernah mencuat di tahun 2024. Kami ingin konfirmasi kembali apakah memang betul pernah ada kesepakatan damai antara pelaku dan juga korban ini? Baik, itu masih kami dalami. Memang perbuatan seperti yang terjadi viral, video viral itu setelah kami dalami, lakukan penyelidikan, itu terjadi di bulan Juni, tanggal 20 tepatnya di 2024. Namun sampai dengan pada saat malam viral, 3 hari yang lalu kami mendapatkan informasi ini viral, kami cek di seluruh tempat kepolisian, baik Polres maupun Polsek, itu tidak ada pengaduan secara tertulis terkait apa yang dilaporkan korban ataupun masyarakat yang melaporkan hal ini, sehingga pada malam hari di mana video tersebut viral, kepolisian sebetulnya agak kesulitan untuk mencari lokasi tempat kejadian perkara tersebut, sehingga kami perlu melakukan penyelidikan apakah betul lokasi klinik tersebut berada di Kabupaten Garut dan pelakunya dokter yang berpraktek di Kabupaten Garut. Akhirnya kami dapat menemukan bahwa memang kejadian itu ada di Garut, pelakunya dokternya saat itu berpraktek di Garut, namun kejadian itu sekitar 10 bulan yang lalu. Demikian. Baik, Pak Kapolres, kita ketahui bahwa proses ini memang masih terus berlanjut begitu ya. Tadi bahkan pihak yang kemudian ini berada di dalam video yang tersebar ini nampaknya enggan untuk memberikan laporan begitu ya. Sebenarnya pihak kepolisian ini kesulitan yang dialami atau yang dihadapi ini apa saja sebenarnya? Baik, pertama memang kami juga menyadari dan menghargai hak-hak para korban. Kami di sini juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan hak korban, di mana memang terhadap kasus-kasus pelecehan seksual, kemudian perbuatan asusila ini, dampak psikologi yang ditimbulkan kepada korban dan keluarganya itu cukup signifikan, Mbak. Tentunya kami akan sangat berhati-hati dan memberikan kesempatan waktu kepada para korban. Seperti contoh kasus yang viral kemarin, kami sudah komunikasikan kepada yang bersangkutan untuk dapat melaporkan kasusnya di Polres Garut. Namun beliau, korban tersebut meminta waktu. Beliau akan menyampaikan kepada keluarga, khususnya kepada suaminya, untuk melaporkan ini. Nah, ini yang menjadi kendala ketika memang para korban belum memberikan laporan secara tertulis kepada kami. Ketika kami akan melakukan proses penyidikan, memang ini harus ada laporan sebelumnya, karena memang ini beberapa perkara pasal ini adalah yang delik aduan. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih ya informasinya, Pak Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang. Tentu kita berharap kasus ini bisa terungkap dengan terang benderang begitu ya, dan juga pelaku bisa ditindak sesuai dengan perbuatannya selama ini. Terima kasih sekali lagi Pak Kapolres, sehat selalu.